Sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita anut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Cek di bawah meja dan kursinya ada sampah. Ambil tuh sampah. Cek ini siapa nih? Di bawahnya ada sampah. Coba cek lagi di bawah meja dan kursinya. Ini ada sampah, diambil sampahnya. Di bawah kursi. Ambil mam, itu mam. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran, ya, siapa ya kawan kita yang tidak hadir hari ini? Farah. Izin kemana, Farah? Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ya, nanti akan Bapak jelaskan teknis pengerjaan yang bakal kami lakukan berkaitan dengan materi pembelajaran kita tentang apa? Tentang biografi, ya. Baik. Di sini adalah pertemuan kedua kita berkaitan dengan pembelajaran biografi, ya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk pertama memahami dan menganalisis informasi berupa ide pokok serta ide penjelas dari teks biografi yang dibaca. Yang kedua, kita akan menganalisis, ya, teks biografi atau teks rekon ini, ya, untuk menemukan gagasan, pikiran atau pesan yang tersurat maupun yang tersirat, ya. Nah, di sini nanti kita sudah akan menggunakan sumber pendukung. Nah, sumber pendukung kita adalah Wikipedia. Selain Wikipedia, Bapak jauh-jauh hari kemarin sudah menjelaskan sumber pendukung lain. Apa contoh sumber pendukung lain itu? Untuk membantu kita dalam pencarian makna kata, ya. Ada kamus, ada satu lagi apa? Thesaurus, dan terakhir ensiklopedia yang bakal kita pelajari hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Sudah tergambar semua pembelajaran kita seperti apa, dan model pembelajaran yang akan kita lakukan adalah model pembelajaran kunjung karya. Ya, nanti kalian akan membuat suatu karya dalam media karton dan lain-lain secara kreatif, inovatif. Itu harapan Bapak. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak harus memastikan dulu kepada kalian, ya, kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan teks biografi. Berarti sudah mengerti semua. Jadi apa itu teks biografi? Oke, Margaret dulu. Apa, Margaret? Baik, itu dia, ya. Berarti tulisan yang berisi tentang kisah hidup seseorang atau tokoh, ya, yang ditulis oleh orang lain. Nah, tokoh yang diceritakan ini harus bagaimana? Yang pertama, harus memiliki apa yang pertama? Memotivasi, apa? Berpengaruh. Apalagi yang paling penting? Memiliki prinsip hidup. Dan yang paling penting apa? Setelah dia memotivasi orang, menginspirasi orang, prestasi. Ya. Jadi kalau orang sudah menginspirasi, dia sudah memberikan motivasi, pasti dia punya prestasi. Jadi kalau orang yang tidak punya prestasi tiba-tiba ditulis biografinya, kira-kira bisa memotivasi kita tidak? Tidak, ya. Oke. Berarti ini sudah clear, ya. Nah, di sini, ya, perhatikan di sini bentuk umum biografi, jangan ada lagi yang tidak tahu bahwa tulisan ini memaparkan riwayat hidup. Nah, apa saja yang dipaparkan? Yang pertama apa? Fakta, kenyataan hidupnya, data-data, peristiwa atau kejadian yang memang punya momentum yang bisa menginspirasi banyak orang. Ingat, ya, ini bentuk umum dari biografi. Baik, kemudian kita masuk ke fungsinya. Ini sebenarnya yang paling penting setelah kita mengetahui hakikat dari biografi, fungsi biografi. Ya, jadi yang paling penting di sini supaya kita bisa menginspirasi banyak orang, yang diperlukan adalah pemikiran kita, tindakan kita, kemudian apa lagi?
sikap kita. Ya, ketika tiga hal ini sudah masuk dalam satu ekosistem lingkungan atau apalah yang namanya dalam kelompok sosial ataupun secara individu, tapi memberikan dampak ke banyak orang, maka kita sudah layak untuk dituliskan biografinya. Nah, ini dia. Nanti kita akan bekerja untuk menentukan struktur teks biografi. Jadi struktur teks biografi yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, kalau orientasi ini apa? Sama saja dengan kita belajar apa kemarin? Sebelum iya, teks negosiasi kan ada juga orientasi. Apa itu orientasi? Baik, pengenalan. Kalau dalam biografi apa yang pertama kali disampaikan penulis? Langsung tanggal lahir. Nama siapa? Nama tokoh. Yang kedua, tempat tanggal lahir. Yang ketiga, orang tuanya. Bisa orang tuanya atau orang yang punya hubungan dengan si tokoh ini. Dan lain-lain yang bisa memperkuat fakta-fakta atau data-data berkaitan dengan tokoh. Baik, ini adalah contoh yang akan membantu kalian dalam menelaah struktur teks biografi. Baik, Bapak minta semua orang ini, semua dari kalian berdiri semua. Berdiri. Bapak akan melakukan relaksasi sebentar. Ya, relaksasi sebentar. Karena apa? Tadi kata kalian capek, lelah, lesu, letih, lunglai ya. Ya, lapar ya. Lapar. Baik, dengarkan aba-aba dari Bapak. Tarik nafasnya dari hidung, dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Tarik nafasnya dari hidung, ditahan, lepaskan pelan-pelan melalui mulut. Yuk, lepaskan pelan-pelan sampai kalian rileks, santai. Bahunya jangan diangkat, turunkan saja. Rileks. Tarik nafasnya lagi dari hidung, dalam-dalam, tahan. Lepaskan pelan-pelan dari mulut. Mulai. Baik. Dengarkan apa yang Bapak sampaikan. Tujuan kalian datang ke sekolah ini, pertama yang perlu kalian bayangkan adalah wajah orang tua kalian. Kalian tidak tahu bagaimana payahnya mereka untuk mencari nafkah, mencari uang untuk membiayai kehidupan kalian, baik selama di sekolah maupun di luar sekolah. Itu yang paling penting. Ingat wajah orang tua kalian. Ya, yang kedua, ingat bagaimana harapan orang tua kalian untuk kalian masing-masing ini. Bagaimana tingginya harapan orang tua kalian ke kalian. Jadi tolong pasang niat mulai hari ini dan seterusnya bahwa tujuan kalian belajar, tujuan kalian berbuat adalah untuk membanggakan orang tua kalian. Karena ada masa depan yang ingin kalian raih. Ya, ada masa depan yang ingin kalian gapai. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menciptakan senyum di wajah orang tua kalian masing-masing. Jadi jangan kecewakan mereka, banting tulang mencari uang. Yang kalian tahu adalah hanya meminta saja. Tapi perjuangan mereka di luar sana jauh lebih berat dari perjuangan kalian di dalam kelas ini. Jadi tolong, mulai hari ini pasang niat baik-baik. Tujuan kalian datang ke sekolah, berbuat sesuatu hal adalah untuk membanggakan orang tua kalian. Membanggakan orang-orang di sekitar kalian. Dan yang paling penting adalah untuk mengejar cita-cita yang ingin kalian raih. Jangan sampai kalian hanya bercita-cita saja, tapi tidak dibuktikan dengan perbuatan. Tarik napasnya dari hidung, dalam-dalam, tahan,
lepaskan. Kontrol emosi kalian. Tahan ego kalian. Kalian semua di sini sama, satu keluarga, karena kalian lebih banyak berada di sekolah dibandingkan di rumah. Inilah keluarga kalian semua. Jadi niatkan bahwa kalian satu keluarga saling menjaga, bekerja sama untuk hal-hal kebaikan. Tarik napasnya lagi, dalam-dalam dari hidung. Tahan. Lepaskan. Buka mata kalian pelan-pelan. Baik, tepuk tangan sudah semua. Setelah penerapan pembelajaran berbasis sosial emosional, maka guru akan melanjutkan proses pembelajaran pada tahap pengerjaan tugas kelompok yang menggunakan model kunjung karya. Dalam kegiatan ini, peserta didik akan menganalisis teks biografi yang bersumber dari Wikipedia sesuai dengan pilihan tokohnya masing-masing. Peserta didik dalam hal ini akan membedah struktur teks biografi yang bersumber dari Wikipedia tersebut pada media karton dan media-media lain sebagai penunjang untuk mempercantik karya yang akan dibuat oleh peserta didik. Kemudian, guru melaksanakan konsep teaching at the right level dalam pembelajaran tentang teks biografi ini yang dikerjakan peserta didik melalui kerja kelompok. Ada 3 tahapan yang dilakukan guru dalam implementasi konsep teaching at the right level ini. Pertama, guru lebih dulu melakukan assessment. Assessment ini berfungsi untuk mengetahui karakteristik, potensi, dan kebutuhan siswa, sehingga guru tahu sampai mana tahap perkembangan dan capaian belajar siswa. Dalam hal ini, di awal pembelajaran, guru telah melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui level kognitif masing-masing peserta didik. Kedua, tahap perencanaan. Setelah mengantongi hasil dari asesmen tersebut, guru kemudian dapat menyusun perencanaan proses pembelajaran yang sesuai. Sehingga metode kunjung karya merupakan metode yang guru anggap tepat diterapkan di kelas dengan berlandaskan pemetaan pengelompokan siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Dan yang ketiga, tahap pembelajaran. Pada tahap pembelajaran ini, guru juga perlu melakukan asesmen berkala dalam rangka mengetahui proses perkembangan yang terjadi pada siswa. Selain itu, evaluasi pembelajaran di akhir juga merupakan hal yang penting. Hal ini berfungsi untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran dan membantu merancang pembelajaran berikutnya. Dengan kata lain, saat pembelajaran berlangsung, guru akan melakukan pembimbingan berdasarkan proses scaffolding Zone of Proximal Development atau ZPD kepada masing-masing peserta didik agar bisa belajar sesuai dengan level kognitifnya masing-masing. Upaya ini dilakukan agar peserta didik atau upaya ini dilakukan guru agar dapat mengantarkan peserta didik menuju pemahaman sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Semuanya menghadap ke Bapak, tinggalkan dulu sementara pekerjaannya. Baik, silakan duduk aja nggak apa-apa, duduk. Tinggalkan sebentar pekerjaannya. Baik, perhatikan semua. Ini jam kita sudah habis untuk pembelajaran hari ini. Jadi hari Kamis kita sudah siap untuk melakukan presentasi. Saat Bapak masuk di kelas, kalian sudah menempelkan ke masing-masing sudut sesuai dengan pembagian sudut masing-masing. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, jadi nanti kalau bisa dari pagi kalian sudah tempel ke masing-masing sudut. Dari pagi, awal masuk kalian sudah tempel di masing-masing sudut ya.
supaya nanti kawan-kawan yang lain pada saat jam pembelajaran Bapak menilai hasil pekerjaan masing-masing kelompok. Jadi hasil pekerjaan itu nanti ditulis di paling bawah di lembar berkunjung kalian tadi. Ya, tadi sudah melakukan kunjungan semua? Sudah? Kelompok yang cuma 3 orang ini? Sudah ya? Baik, apa permasalahan yang kalian hadapi saat mengerjakan tugas ini? Baik. Nah, kalau nanti pekerjaan ini dilanjutkan di rumah, kalian boleh menggunakan media apapun untuk mempercantik hasil tugas akhirnya. Mengerti sampai di sini? Mengerti tentang konsep struktur biografi? Ya, nanti kalau sudah selesai karyanya, perhatikan, tolong sharekan, fotokan ke Bapak, nanti Bapak akan berikan masukan. Jadi jangan nunggu hari Kamis baru di-share. Besok sudah bolehlah progresnya. Baik, terima kasih atas semangat hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan pembelajaran kita terus menarik dan menyenangkan seperti ini ya. Baik, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.